Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara adalah tiga provinsi yang terdampak banjir bandang. Di Aceh ada sekitar 54 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Lalu bagaimana kondisi terkini di salah satu kabupaten yang terdampak bencana dan terisolir di Aceh, yakni Kabupaten Gayo Luwes? Apakah bantuan memang sudah mulai mengalir dan apa saja yang masih dibutuhkan di sana? Kita akan tanyakan langsung ke Pak Suhaidi, Bupati Gayo Luwes. Selamat sore, Pak Suhaidi. Selamat sore. Pak Suhaidi, mungkin boleh Anda ceritakan terlebih dahulu Pak, bagaimana situasi terkini di Kabupaten Gayo Luwes soal listrik, bantuan makanan, situasi terkini Pak, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Pasca 5 hari kejadian banjir bandang di Kabupaten Gayo Luwes, akses jalan menuju Kabupaten Gayo Luwes masih putus total. Jadi bahan sembako dan bahan logistik lainnya itu tidak bisa diangkut dari luar menuju Kabupaten Gayo Luwes. Sehingga posisi pada hari ini masyarakat Gayo Luwes terancam kelaparan, tidak mendapatkan sembako bantuan baik dari pemerintah karena keterbatasan stok yang tersedia di kabupaten kami. Dan kami juga untuk logistik Ibu sudah bekerjasama dengan pihak Blok Kabupaten Gayo Luwes. Kami pemerintah daerah sudah meminjam beras ke pihak Blok untuk disampaikan ke lokasi-lokasi pengungsian yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Luwes, Ibu. Ini kan artinya bahwa memang akses jadi salah satu kendala begitu ya Pak untuk bisa mendapatkan akses bantuan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak sebenarnya koordinasi mungkin dari pemerintah daerah, dari Bapak sendiri dengan pemerintah pusat, Kementerian PU misalnya, atau mungkin dengan stakeholder lainnya untuk bisa membuka akses jalan tersebut Pak? Sejauh ini seperti apa update-nya Pak? Sejauh ini kita sudah melakukan koordinasi. Memang kita akui Bu ada keterlambatan karena kerusakan yang cukup masif di Kabupaten Gayo Luwes, terutama jaringan internet dan seluler itu tidak dapat berfungsi, sehingga kami tidak bisa melaporkan, mengupdate situasi terkini pasca kejadian banjir bandang di Kabupaten Gayo Luwes, baik pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah, hari ini kita bisa berkomunikasi karena berkat bantuan dari Starlink yang dipasang di Pendopo Bupati yang kami jadikan sebagai posko posko bencana banjir bandang di Kabupaten Gayo Luwes ini. Oke, dari pemerintah pusat berapa lama Pak menjanjikan atau mungkin memperkirakan sekiranya akses jalan bisa dibantu untuk dibuka atau dibangun kembali begitu secara sementara begitu untuk bisa mempermudah akses bantuan entah itu makanan ataupun kebutuhan pokok lainnya untuk bisa masuk ke daerah Bapak? Siang kami dengar itu tadi siang bahwa bantuan untuk Kabupaten Gayo Luwes sudah dipusatkan di Sumatera Utara. Cuma karena akses menuju Gayo Luwes tidak bisa dilalui sehingga kami juga sudah mendapat informasi dari pihak BNPB bahwa Gayo Luwes akan di-drop bahan logistik melalui menggunakan udara dengan menggunakan helikopter gitu Bu. Tetapi sejauh ini helikopter belum landing di Kabupaten Gayo Luwes. Ini kami juga posisi menunggu bersama Pak Kapolres, Pak Dandim dan Pak Kadari. Betul bahwa memang BNPB sedang berkeliling begitu ya Pak ya ke beberapa tempat yang utamanya terisolir dan kita harapkan juga mungkin secepat mungkin datang ke Kabupaten Gayo Luwes. Tapi tadi Bapak menyebutkan bahwa logistik semakin menipis, kemudian juga belum ada kepastian dari pemerintah pusat. Bapak tadi menyampaikan meminjam beras begitu Pak untuk bisa dibagikan ke lokasi-lokasi pengungsian. Artinya bagaimana Pak lokasi posko pengungsi di sana selain makanan apa saja yang paling dibutuhkan para pengungsi di Kabupaten Bapak? Karena pusat-pusat pengungsian kita Bu tersebar di seluruh Gayo Luwes dan susah untuk dijangkau karena jalan dari kabupaten menuju kecamatan itu juga ikut terlibat, susah, putus total. Jika kami menggunakan peralatan seadanya, ada menggunakan perahu karet dan menggunakan tali untuk penyeberangan bahan-bahan logistik kita. Jadi demikian. Situasinya memang saat ini seperti apa Pak? Apakah memang banjir masih cukup tinggi atau seperti apa Pak? Karena tadi Bapak menyebutkan masih butuh beberapa wilayah bahkan harus pakai perahu karet, kemudian juga harus dibersihkan dengan alat seadanya. Seperti apa Pak situasi di Gayo Luwes sendiri? Pasien debit air sudah mulai mengurang, menyusut Bu, berkurang, tetapi masih belum dilalui oleh masyarakat. Karena fasilitas jembatan penyeberangan yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat kita itu sudah hancur Bu, sudah hanyut dibawa oleh arus erosi banjir bandang ini. Sehingga kami harus menggunakan alat-alat tradisional untuk penyeberangan bahan-bahan logistik ke titik-titik lokasi
lokasi pengungsian di seluruh wilayah Kabupaten Giluas. Gitu. Mhm. Dan bahkan sampai hari ini ada satu kecamatan lagi yang belum tersentuh bantuan oleh pemerintah Kabupaten Giluas. Dan saat ini juga tim kita sedang menerobos Bu, berjalan kaki untuk membawa bahan logistik ke tempat-tempat pengungsian, khususnya yang ada di kecamatan ini, Kabupaten Giluas. Gitu. Mhm. Aduh, tentu kita harapkan yang terbaik ya Pak. Tim yang mungkin sedang menerobos, sedang berusaha untuk mendistribusikan bantuan itu juga terus dilindungi begitu ya, supaya bisa bantuannya selamat, timnya juga selamat. Nah Pak, saya mau beralih sebenarnya dari soal situasi terkini, soal korban Pak. Mungkin memang di situasi sekarang pencatatan korban itu masih butuh verifikasi ke beberapa pihak, tapi sejauh ini catatan yang Bapak punya, berapa korban yang dinyatakan mungkin meninggal dunia atau mungkin masih dalam pencarian dalam catatan Pak Suhaidi? Meninggal dunia Bu yang sudah ditemukan Mhm. tiga orang, kemudian dalam pencarian satu, kemudian jumlah pengungsi kita pada hari ini itu 14.850 jiwa atau 3.857 kakak. Kemudian jumlah warga yang terdampak itu 111.007 jiwa. Kemudian rumah rusak itu 2.282 unit rumah di seluruh wilayah Kabupaten Giluas, dan ini adalah data sementara yang posko terima karena kendala tadi tidak bisa jaringan internet dan seluler sehingga kami tidak bisa mendapatkan informasi dari kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Giluas. Bahkan data yang kami peroleh ini Bu, ini sudah kami jemput bola ke kecamatan dan ke desa-desa gitu Bu, sehingga kami bisa mendapatkan data sementara seperti ini gitu Bu. Mhm. Eee, Kemudian Pak, kalau bicara soal kebutuhan pengungsi, begitu tadi Bapak menyebutkan ada ratusan pengungsi yang tersebar di beberapa wilayah, di beberapa tempat, bahkan tadi ada satu kecamatan yang masih belum bisa dalam tanda kutip tersentuh begitu ya Pak. Apa sih Pak yang paling dibutuhkan warga saat ini selain makanan misalnya? Selain makanan Bu, karena Giluas juga wilayahnya bukan pertanian padi, jadi ketika ada kendala seperti ini Bu, ini memang sangat mengganggu para masyarakat kita. Mereka bisa kehabisan bahan. Dan menurut informasi dari lapangan, itu masyarakat kita sudah ada yang sudah habis berasnya dan sudah memulai untuk makan bahanan pangan dari sumber lain Bu, seperti singkong dan pisang gitu Bu. Mhm. Kemudian kebutuhan lain yang sangat kami butuhkan tentunya eh, kebutuhan untuk peralatan evakuasi gitu Bu, peralatan evakuasi dan bahan-bahan atau obat-obatan yang bisa kita salurkan nantinya ke pusat-pusat pengungsian di seluruh wilayah Kabupaten Giluas gitu Bu. Oke, Pak Suhaidi terakhir, apakah memang di Gayo sendiri ini merupakan salah satu bencana banjir dan juga tanah longsor yang paling parah, atau mungkin memang di tahun-tahun sebelumnya juga sempat mengalami bencana serupa atau seperti apa sih Pak? Tentu kami juga ingin tahu karena memang mungkin ada yang mengaitkan ini dengan tidak hanya bencana hidrometeorologi, tetapi juga dari sisi ekologisnya begitu Pak Suhaidi. Bagaimana dari analisa Anda yang mungkin sudah lama begitu tinggal di Gayo Luas? Giluas Ibu, kemudian keterangan-keterangan dari sumber yang terpercaya bahwa ini adalah banjir bandang yang terbesar dan terparah sepanjang sejarah yang terjadi di Kabupaten Giluas Bu. Sebelumnya kita pernah terjadi banjir bandang tapi skalanya cukup kecil sehingga kita pemerintah daerah masih mampu untuk saja gitu Bu. Kayak dalam kesempatan ini juga tentunya kami berharap pemerintah Kabupaten Giluas berharap bencana ini bisa ditetapkan sebagai bencana nasional. Karena dipastikan Ibu, dengan parahnya kerusakan yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Giluas, dipastikan kami pemerintah daerah Kabupaten Giluas tidak mampu untuk merekonstruksi kembali atas kerusakan terjadi akibat banjir bandang ini gitu Bu. Hmm. Pak Suhaidi, terima kasih banyak sudah berbagi situasi terkini dari sana. Meskipun saya tahu Bapak juga pasti sibuk, banyak sekali hal-hal yang harus diurusi. Tapi tentu kami sangat berterima kasih Bapak sudah mau berbagi cerita supaya tentu bantuan bisa langsung terdistribusi ke Gayo Luas begitu ya, soal distribusi makanan, kemudian kebutuhan untuk anak-anak dan ibu-ibu begitu, sampai dengan barang-barang yang bisa membantu untuk membuka akses jalan. Terima kasih Pak Suhaidi dan juga jajaran dari Kabupaten Gayo Luas di sana. Tetap sehat, tetap semangat. Kami berdoakan yang terbaik dari Jakarta untuk Anda. Terima kasih Pak Suhaidi.
Nah,